Halo sahabat Feng Shui, dengan saya Feng Shui Moro. Kali ini kita siap dengan Feng Shui periode 9. Banyak yang bertanya, apa sih Feng Shui periode 9 itu? Teman-teman mungkin masih ingat bahwa di dalam teknik-teknik Feng Shui yang paling dikenal dan sangat efektif untuk digunakan di dalam perhitungan Feng Shui adalah Flying Star Feng Shui atau Feng Shui bintang terbang, yang banyak dikenal dengan istilah Xian Kung Fei Xing atau Flying Star Feng Shui. Ada yang menyebutnya Feng Shui bintang terbang. Nah, di dalam perhitungan ini, setiap 20 tahun terjadi perubahan Feng Shui. Mengapa? Karena di dalam ilmu astronomi, kita tahu bahwa benda-benda angkasa luar itu bergerak. Terutama planet-planet yang besar seperti Jupiter, kemudian Saturnus, Bumi, Matahari, suatu ketika akan berada dalam satu sumbu. Dan ketika itulah terjadi perubahan energi di permukaan bumi. Kali ini kita masih memasuki Feng Shui periode 8 yang sudah dimulai sejak tanggal 4 Februari 2004 dan akan segera berakhir pada tanggal 4 Februari 2024. Mulai tanggal 5 Februari 2024, kita akan memasuki Feng Shui periode 9. Nah, apa yang terjadi apabila kita memasuki pada periode 9 tersebut? Sahabat Feng Shui, kita perlu ketahui bahwa setiap periode, maka bintang yang paling kuat, bintang yang paling baik, bintang yang memberikan kesuksesan, kebahagiaan, dan kesehatan, itu tergantung pada periodenya. Pada waktu kita memasuki periode 8, maka periode 8 itu memperlihatkan bintang putih 8 adalah bintang kemakmuran pada masa ini. Tetapi setelah kita meninggalkan periode 8, pada tahun 2024 tersebut, maka bintang 8 menjadi bintang kemakmuran yang sudah lewat, yang sudah lalu. Selanjutnya kita melihat bahwa bintang ungu 9 merupakan bintang yang paling kuat pada masa tersebut dan berlangsung selama 20 tahun ke depan. Bukan itu saja, sahabat Feng Shui, kita juga perlu ketahui bahwa bintang-bintang lain ada yang berubah juga di dalam interpretasi kita, yaitu misalnya bintang 2 yang dikenal sebagai illness star, bintang 2 hitam ini, itu akan mengganggu kesehatan. Nah, tetapi ketika kita memasuki periode 9, bintang ini menjadi bintang berguna, useful star. Mengapa? Karena 9 mendekati periode 1 dan kemudian akan menjadi periode 2. Sebaliknya, sahabat Feng Shui, kita tahu bahwa bintang merah 7 atau Cici itu adalah bintang yang merupakan bintang keberuntungan masa lalu pada saat ini. Tetapi begitu kita memasuki periode 9, maka bintang 7 semakin ditinggalkan. Maka bintang 7 yang dikenal sebagai Qi Qi Xing mempunyai pengaruh yang lebih buruk, yaitu kecurian, kerampokan, kekerasan, dan sebagainya. Dengan demikian, bintang ini sangat dinamis menurut dimensi waktu. Demikian pula terjadi dengan bintang-bintang yang lain. Nah, sekarang kita perlu memikirkan, apabila kita memiliki bangunan periode 7 yang didirikan dan digunakan sejak tahun 2004 ke belakang, dan bangunan yang didirikan 2004 sampai tahun 2024, tentu saja akan mengalami perubahan di dalam pengertiannya. Jadi bintang-bintang yang baik itu berubah, bintang-bintang yang kurang baik juga berubah. Oleh sebab itu, sahabat Feng Shui, kita perlu siapkan apakah bangunan yang kita sekarang gunakan untuk bekerja atau untuk tempat tinggal itu masih mempunyai pengaruh baik secara Feng Shui. Nah, demikianlah intisari daripada perhitungan Feng Shui periode 9. Kita harapkan kita bisa siap dengan periode 9 sehingga kita tahu apakah kita bisa tetap baik untuk 20 tahun ke depan, apakah mungkin kita perlu mengevaluasi kembali. Ada hal-hal yang kurang menguntungkan bagi tempat tinggal atau tempat kerja kita. Demikian yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.